Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, setelah kita beberapa minggu libur gitu ya, maka pada hari ini kita kembali melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah ya. Dengan tetap kita hari ini masih presentasi kelompok ya. Jadi untuk kelompok berapa hari ini kelompoknya sudah siap? 4 ya? 4, okay. Oke. Kelompoknya sudah siap, kelompok 4 sudah lengkap orangnya? Sudah ya? Oke, kalau gitu untuk menghemat waktu saya kira saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 ya pada hari ini. Silakan moderator. Bisa diingatkan Ketua untuk kelompok 5, moderatornya berarti anggotanya siapa? Kelompok 2, Bu, moderatornya kemarin. Iya. Oh, gitu Kak. Kelompok 2, Ibu Sinta, Ibu Nira, Ibu Angga ini, Pak Ahmad ini, Ibu Johar Latifah, sama Ibu Yulia. Itu kelompok 2. Pak Roma, boleh kami dijadikan co-host dari kelompok 4 untuk bisa share? Bisa langsung share, Bu. Coba aja dulu. Bisa nggak? Bisa, sudah kita setting buka kayak gitu. Kelompok 2 kah moderator tadi? Iya, Bu, kelompok 2. Kembali ke kelompok 2 ya berarti ya? Oke, Ibu aja ya sudah yang moderatornya. Suaranya terdengar ya? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dr. Haji Aslamia MPD PhD. Hari ini kita akan melanjutkan kembali diskusi paparan kelompok dan diskusi terkait materi anatomi artikel empirik dan anatomi artikel teoritis yang akan disajikan oleh kelompok 4, di mana kelompok 4 ini beranggotakan Ibu Didin Lis Wahyu Wabibah, Pak Irfan Stianor, Ibu Lili Auliasari, Ibu Nani Sumiati, Ibu Nur Hayati, dan Nurul Hikmah. Jadi untuk hari ini kita mulai dulu dengan presentasi, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk menyajikan materi hari ini. Izin kelompok 4 sudah lengkap semua ya orangnya ya? Bu, ada satu yang mungkin ada Bu Didin, maaf. orang tua lagi sakit, Ibu Nur. Oke, dipersilakan kelompok 4 untuk presentasi. Bu Didin, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas. Oh ya.
Baik, hari ini kami akan memaparkan mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Latar belakang daripada penulisan kami adalah yang pertama, artikel ilmiah itu adalah karya tulis yang diharap atau ditunggu-tunggu dan diterima oleh komunitas ilmiah. Isi artikel ilmiah itu harus orisinal. Artikel ilmiah biasanya menyajikan data, namun tidak selalu harus menyajikan koleksi data-data. Berikutnya, hal penting yang harus diperhatikan penulis adalah karya ilmiah itu dirancang bukan untuk tujuan hiburan atau entertainment, melainkan untuk mengkomunikasikan temuan ilmiah baru. Secara singkat, artikel ilmiah ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ide-ide yang diajukan di dalam artikel ilmiah itu harus disampaikan secara jelas dan logis. Publikasi pertama hasil penelitian atau hasil perenungan pemikiran ilmiah itu harus orisinal, disajikan dalam bentuk pemaparan yang memungkinkan pembaca melakukan pengecekan kesimpulan, melakukan verifikasi dan pengulangan eksperimen jika di dalam artikel menjelaskan tentang hasil suatu eksperimen. Dimuat dari jurnal ilmiah atau dokumen lain yang tersedia dalam komunitas ilmuwan atau dipresentasikan dalam suatu forum ilmiah di kalangan komunitas ilmuwan sejenis. Next. Maka pada kesempatan ini penulis mencoba memberikan pemahaman tentang konsep dasar daripada anatomi artikel empiric dan anatomi artikel. Next. Nah, untuk rumusan masalah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan artikel ilmiah dan bagian-bagiannya. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan artikel empirik dan teoritis, dan apa saja anatomi artikel empirik dan artikel teoritis. Selanjutnya, next. Tujuan penulisan ini juga ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan artikel ilmiah dan bagian-bagiannya. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian artikel empirik dan artikel teoritis. Dan yang ketiga adalah menjelaskan anatomi artikel empirik dan artikel teoritis. Untuk selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh rekan kami berikutnya. Baik, terima kasih Bu Didin. Saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari kelompok kami, Anatomi Artikel Ilmiah. Menurut Sunarto, artikel ilmiah sebagai organisme, sistem sebagai bagian dari kehidupan yang bersifat independen, memiliki anatomi yang khas. Artikel ilmiah memiliki struktur fisik dalam wujud internalnya. Secara terstruktur, anatomi artikel ilmiah sekurang-kurangnya memuat 1. Judul, 2. Baris kepemilikan, 3. Abstrak, 4. Pendahuluan, 5. Pemaparan dan diskusi, 6. Kesimpulan, dan 7. Daftar pustaka. Next. Hampir setiap jurnal ilmiah selalu menyertakan petunjuk penulisan kepada para penyumbang tulisan. Semua petunjuk itu harus benar-benar diikuti karena petunjuk itu adalah dasar untuk menetapkan gaya penulisan jurnal itu. Jadi, sebelum menulis artikel ilmiah, untuk jurnal seorang penulis harus mempelajari lebih dulu ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh penyunting jurnal itu. Segala bentuk penyimpangan hanya akan membuka dan memperbesar peluang artikel tersebut ditolak di jurnal yang dilamarnya. Next. Pengertian artikel empirik. Pengertian artikel empirik menurut para ahli adalah 1. Sugiono 2013 mengemukakan bahwa empiris adalah suatu metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati oleh orang lain. 2. Izatur Rusuli berpendapat empiris adalah suatu gagasan bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. 3. Amiruddin dan Jainal Asikin tahun 2004 memaparkan bahwa definisi penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail
dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta dengan mengembangkan konsep yang ada. 4. Menurut Hilman Handikusuma tahun 1995, pengertian empiris adalah penelitian yang bersifat menjelajah atau eksplorator, melukis, deskriptif, dan menjelaskan eksplanator. Next. Yasmil Anwar dan Adang 2005 berpendapat bahwa pengertian empiris merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif, dan berdasarkan observasi. Dari pengertian artikel empirik, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa artikel empirik adalah artikel berdasarkan hasil suatu pengamatan, observasi, atau dari hasil pengalaman. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Lili Auliasari. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan pengertian artikel teoritis. Artikel teoritis adalah artikel ilmiah yang berisi esensi literatur penelitian ilmiah dengan tujuan pengembangan teori dalam bidang ilmu tertentu. Esensi artikel dan artikel teoritis memiliki struktur dan alur yang relatif sama. Artikel teoritis menyajikan informasi empiris sepanjang informasi itu mempengaruhi isu-isu teoritis. Artikel teoritis menyajikan hanya informasi penelitian empirik yang relevan dengan pengembangan atau evaluasi suatu teori. Dalam hal ini, perkembangan teori ditelusur untuk menghasilkan pengembangan teori, perbaikan teori, atau dalam rangka menawarkan teori baru, menunjukkan kelemahan suatu teori, ataupun membandingkan kelebihan suatu teori dengan teori yang lainnya. Jadi dalam artikel teoritis ini yang dilakukan terutama adalah mengevaluasi ataupun mengembangkan suatu teori. Hal itu dilakukan untuk memperluas dan menyempurnakan kualitas konstruksi suatu teori. Artikel teoritis disusun berdasarkan hubungan antara teori satu dan teori yang lainnya dan bukan berdasarkan kronologinya, menurut Budianto. Selanjutnya, jadi artikel teoritis merupakan artikel yang menghasilkan perspektif teori yang baru, mengusulkan prosedur atau teknik inovatif atau baru, membahas isu-isu profesi yang sedang hangat, menyampaikan posisi penulis terhadap suatu isu bidang profesi, ataupun menyampaikan reaksi atau respon terhadap publikasi artikel sebelumnya. Selanjutnya, Pak. Adapun perbedaan hanya sedikit antara anatomi artikel empirik dan artikel teoritis. Yang pertama sama-sama judul, lalu yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat pada anatomi artikel empirik yaitu kata kunci, pada artikel teoritis adalah pendahuluan. Lalu selanjutnya di empirik, lalu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu 10 ada pustaka rujukan. Di teoritik perbedaannya hanya di kata kunci. Itu saja. Selanjutnya di sini ada judul artikel. Judul adalah bagian yang sangat penting dari artikel ilmiah. Secara langsung judul ikut menentukan jumlah pembaca. Sebab judul mengungkapkan abstraksi tertinggi artikel ilmiah dan juga merupakan wadah isi atau esensi dari artikel ilmiah. Jadi dengan judul yang baik, pembaca sudah dapat menangkap isi atau esensi dari artikel yang disajikan. Oleh karena itu, judul harus dipersiapkan dengan sangat teliti. Judul harus diusahakan agar sekali baca seorang pembaca langsung dapat menangkap maknanya tanpa perlu membaca hingga 2 kali. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Nani. Melanjutkan jelas yang berikutnya, yaitu nama penulis. Di sini nama pengarang atau penulis dalam lembaga mestinya ditulis secara mantap sesuai dengan kebiasaan resmi. Khusus untuk nama pengarang perlu ditekankan agar memakai hanya satu bentuk cara penulisan dan ejaan. Perlunya adalah untuk menghindari kesimpang siuran penyusunan penulisan, indeks dan
Biografi bagian terakhir nama jangan singkat, sebab pembuatan indeks nama pengarang umumnya dilakukan dengan mengambil nama bagian akhir. Next. Abstrak. Tujuan abstrak adalah menyediakan informasi yang cukup agar pembaca dapat mengambil keputusan apakah dia perlu membaca keseluruhan isi artikel atau tidak. Oleh karena itu, abstrak adalah ringkasan artikel ilmiah yang mengandung informasi lengkap dan komprehensif jelas mengenai isi tulisan. Next. Nah, di sini yang berikutnya adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah pintu ketiga setelah judul. Judul dan abstrak yang diorganisasikan untuk berpindah dari informasi yang bersifat umum ke informasi spesifik. Hal yang amat perlu diingat adalah jangan melangkah terlalu jauh ketika menulis pendahuluan. Oleh karena itu, dalam menulis pendahuluan, penulis harus membatasi diri pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan objek studi, kajian, pemikiran, dan penelitian yang hendak ditulis di dalam artikel, dan kontribusi khas yang dihasilkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok yang lainnya atau kelompok yang lainnya. Ya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka menjelaskan berbagai konsep utama yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dengan berbagai argumentasi teoritis. Yang pertama harus menyertakan hasil studi sebelumnya. Nama penulis disebutkan dalam daftar pustaka, dipublikasikan dalam arti secara tertulis maupun lisan. Kesimpulan dan saran. Dalam logika ilmu, kesimpulan adalah proposisi yang didapat dari berbagai data dan argumen yang disajikan dalam pemaparan. Diskusi tentang pertanyaan dan data-data yang diperoleh diringkas seringkas-ringkasnya pada bagian kesimpulan. Dan hal ini penting perlu dimasukkan pada bagian ini adalah kemungkinan 1, kekurangan metode yang digunakan oleh peneliti, dan 2, potensi-potensi yang dimiliki oleh metode yang digunakan. Kesimpulan dan saran dari kelompok kami yang pertama, artikel ilmiah. Kesimpulan artikel ilmiah adalah sebagai organisme sistem atau bagian dari kehidupan yang bersifat independen, memiliki anatomi yang khas, memiliki struktur fisik dalam wujud internalnya, secara terstruktur. Anatomi artikel ilmiah sekurang-kurangnya memuat judul, baris kepemilikan, abstrak, pendahuluan, pemaparan dan diskusi, kesimpulan dan daftar pustaka. Pengertian artikel empirik adalah hasil dari suatu pengamatan, observasi, dan hasil pengalaman. Anatomi artikel empirik adalah judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian atau pembahasan, kesimpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Artikel teoritis merupakan artikel yang menghasilkan perspektif teori baru, mengusulkan prosedur atau teknik inovatif baru, membahas isu-isu profesi yang sedang hangat, menyampaikan posisi penulis terhadap suatu isu bidang profesi, ataupun menyampaikan reaksi atau respon terhadap publikasi artikel sebelumnya. Yang kelima, artikel teoritis adalah judul nama. Anatomi artikel teoritis adalah judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian atau pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Saran kami, karya ilmiah adalah sebuah karya yang dimana seharusnya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua program pendidikan, karena sebenarnya dengan menulis
yang berawal dari membaca bisa meningkatkan pengetahuan kita secara luas. Begitu pula dengan penulisan makalah ini, penulis menginginkan kesempurnaan dalam makalah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, akan tetapi masih banyak kekurangan yang perlu penulis lengkapi dan perbaiki. Demikian presentasi dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyaji yang telah memaparkan materi mereka tentang anatomi artikel empirik dan anatomi artikel ilmiah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nanti kita bagi 2 sesi ya. Mungkin di sini kita coba dengan 2 penanya dulu di sesi pertama. Di sini sudah ada Ibu Hildayati dan Pak Rahmat Alfian. Kepada Ibu Hildayati dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini tadi telah dipaparkan masalah artikel. Ada beberapa artikel, yaitu artikel ilmiah, empirik, dan teoritis. Nah, di sini saya ingin menanyakan atau minta jelaskan kembali ciri khas masing-masing artikel itu, baik itu ilmiah atau empirik atau teoritis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelemahan dan kelebihan masing-masing artikel, baik itu artikel empirik, ilmiah, atau teoritis. Dan yang ketiga adalah perbedaan dan persamaan ketiga artikel itu. Itu saja moderator, terima kasih. Baik Bu Hildawati, kelompok apakah mau satu pertanyaan langsung dijawab, apa kita teruskan ke pertanyaan kedua dulu? Kelompok 4, bagaimana? Mau langsung dijawab, apa diteruskan ke pertanyaan kedua dulu? Teruskan saja dulu. Iya, diteruskan saja, Bu. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Rahmat Alfian, dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Moderator. Mohon izin, saya ingin bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya yaitu, menurut pendapat kelompok, bagaimana menentukan judul yang baik pada artikel ilmiah? Dan bagaimana tips menyusun abstrak yang baik? Ya, mungkin itu pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Kada kedengaran Ibu Moderator. Kada kedengaran. Oh ya, sebentar. Maaf. Begini, tadi sudah diajukan pertanyaan oleh Ibu Hildawati kepada kelompok 4. Yang pertama, ciri khas masing-masing artikel, baik itu artikel empirik maupun artikel teoritis. Pertanyaan kedua adalah kelebihan dan kelemahan dari kedua artikel tersebut. Pertanyaan ketiga adalah perbedaan dan persamaan dari kedua artikel yang disajikan. Dari Pak Rahmat Alfian menanyakan tentang pendapat kelompok nih, bagaimana cara menetapkan judul yang baik maupun bagaimana menyusun sebuah abstrak yang baik dari sebuah artikel. Silahkan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari kedua penanya kita. Ya, terima kasih. Mungkin saya menanggapi pertanyaan Bu Hildayati yang nanti mungkin ditambahkan oleh kawan-kawan kelompok yang lain. Perbedaannya Bu Hildayati, saya dari poin ketiga bahwa artikel empirik itu adalah berdasarkan pengalaman, pengamatan. Kalau artikel teoritis itu adalah pengembangan teori yang ada, baik misalnya studi yang ada, memperbaiki, memperbaharui, dan menimbulkan kajian-kajian literatur berdasarkan teoritis yang ada. Itu perbedaannya. Kalau ciri khasnya antara empirik dan teoritis itu mungkin berdasarkan anatominya dari empirik dan teoritis. Ada yang membedakan kalau persamaannya mereka anatominya sama-sama, ada nama penulis, ada abstrak, ada kata kunci, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Hanya di slide
Tunggu saya bukakan slide-nya. Di slide 13 ini ada anatomi artikel empirik dan anatomi artikel teoritis. Jadi ini persamaannya Bu Hildayati yang bisa kami tampilkan dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan kelompok yang lain. Dari saya itu dulu Bu Moderator, terima kasih. Silakan anggota kelompok 4 yang lain kalau ingin menambahkan apa yang sudah dijawab dari Ibu Nurhayati. Ada kelompok yang lain, kelompok 4 anggotanya yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Ulun kembalikan dulu deh ke Ibu Hildayati. Bagaimana dengan tanggapan dari Ibu Nurhayati tadi, Bu Hildayati? Apakah sudah jelas jawabannya untuk pertanyaan Ibu? Ulun masih minta lagi penjelasannya tentang ciri khas dari artikel yang 3 itu. Tadi ada pertanyaan tentang ciri khas Bu Nurhayati, ciri khas dari masing-masing artikel yang disajikan. Selain kelemahan, kelebihan, juga perbedaan dan persamaannya. Mungkin kelompok 4 bisa menambahkan terkait ciri khas dari artikel empirik maupun artikel teoritis. Mohon izin moderator menambahkan. Persilakan Bapak. Tinggi. Di pertanyaan Ibu Hildayati itu menjelaskan yang ciri-ciri kembali Ibu lah. Nah di situ bisa kita lihat di PowerPoint. Minta tolong Ibu Nurhayati untuk anatomi artikel empirik dan teoritik. Iya, itu sudah Pak di slide 9. Di slide 13 saya sharekan. Nah, di slide 3 itu Ibu Hildayati mungkin itu sudah merupakan ciri-cirinya. Hanya perbedaannya pada artikel itu keduanya sama-sama artikel ilmiah, di mana yang satunya empirik, satunya teoritis. Kemudian perbedaannya itu pada artikel empirik itu ada penambahan kata kunci, sedangkan pada anatomi artikel teoritik itu tidak ada kata kunci. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ada lagi anggota kelompok 4 yang ingin menambahkan? Oh, tidak ada ya berarti ya. Bagaimana Ibu Hildayati, tanggapan dari kelompok 4, apakah sudah bisa dipahami terkait pertanyaan Ibu? Iya, sudah. Terima kasih. Mohon maaf Bu Hilda, suaranya tidak jelas. Terima kasih banyak. Apakah suara ulun kedengaran? Sudah Ibu, silahkan. Ulun masih kurang jelas itu tentang tadi, ciri khasnya tadi. Jadi masing-masing tadi mempunyai ciri khas untuk mengingat lebih dalam lagi. Ya, baik Ibu Moderator, mungkin ulun sedikit menekankan atau menguatkan jawaban dari kawan-kawan tadi. Ya, silahkan. Jadi mungkin kalau di artikel empirik itu lebih kepada atau lebih berdasar pada hasil suatu pengamatan, observasi, atau dari hasil sebuah pengalaman. Sedangkan untuk artikel teoritis itu merupakan artikel yang menghasilkan perspektif teori yang baru, mengusulkan prosedur atau teknik inovasi baru, membahas isu-isu profesi yang sedang hangat, dan menyampaikan posisi penulis terhadap suatu isu daripada bidang profesi, ataupun menyampaikan reaksi atau respon terhadap publikasi artikel sebelumnya. Kira-kira mungkin itu yang menjadi titik daripada perbedaan kedua artikel dan menjadi ciri khas daripada artikel teoritis ataupun artikel empirik tadi. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Saya kembalikan kembali nih ke Ibu Hildayati. Bagaimana dengan tanggapan kelompok 4?
Iya, terima kasih Bu, sudah cukup jelas. Oke, karena Bu Hilayati sudah paham, sudah jelas dengan jawaban dari kelompok 4, kita lanjut ke pertanyaan Pak Rahmat Alfian dari kelompok 4. Bagaimana ini pendapat kelompok tentang bagaimana membuat judul yang baik dan menyusun sebuah abstrak yang baik, kata Pak Rahmat Alfian. Silahkan kelompok 4. Ibu, Silakan Bu Nani. mohon izin mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana menemukan judul yang baik. Gitu. Mungkin di sini kita bisa melakukan pertama yang perlu kita lakukan observasi atau pengamatan, di mana di sini merupakan salah satu tujuan untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan yang terjadi. Jadi untuk menemukan masalah, kita perlu melakukan pengamatan awal terlebih dahulu terhadap fenomena yang terjadi. Misalkan di bidang pendidikan, apa yang sedang terjadi. Nah, yang kedua mungkin dari situ kita akan menemukan masalah. Menemukan masalah. Dan di sini juga kita perlu memiliki kepekaan dalam melihat masalah. Nah, kemudian ketika kita dapat menemukan masalah, kita perlu mencatatnya. Dan bukan tidak mungkin dalam satu proses akan terjadi banyak masalah. Nah, kumpulkan setiap permasalahan yang terjadi dan catat pula apa saja hal-hal yang mungkin menjadi faktor pengaruhnya. Kemudian yang ketiga mungkin menentukan topik, barulah tadi topik ditentukan, kemudian dibahas sehingga memudahkan kita untuk fokus pada penelitian yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian di sini yang keempat bisa dengan menentukan tujuan penulisannya. Setelah menentukan topik, tentukan tujuan penulisan. Kemudian berikutnya yaitu menentukan manfaatnya dan menulis, barulah nanti kita bisa menentukan judulnya. Mungkin itu dari Ulun. Silakan kelompok 4 yang lain. Baik Bu, saya akan mencoba menambahkan dari jawaban Ibu tadi mengenai bagaimana atau apa saja yang kira-kira kita butuhkan ya dalam membuat sebuah abstrak. Itu ada 4 hal yang paling penting yang harus kita laksanakan. Tips-tipsnya itu yang pertama adalah ciptakan ruang penelitian. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan cara menyatakan pentingnya bidang yang Anda teliti. Jadi bisa ditunjukkan dengan banyaknya penelitian di bidang yang sama. Yang kedua adalah tunjukkan kekurangan artikel ilmiah yang telah ada di dalam di bidang yang sama. Yang selanjutnya adalah tunjukkan tujuan artikel ilmiah Anda. Yang kedua adalah uraikan metodologi penelitian dengan jelas. Yang ketiga, nyatakan hasil penelitian dengan singkat, jelas, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan atau kesimpulan daripada artikel. Kira-kira itu tambahan dari saya. Silakan mungkin dari kelompok ada yang menambahkan. Izin moderator. Silakan Bu Nurhayati. Menanggapi pertanyaan Pak Rahmat Alfian, yang pertama, bagaimana menurut kami judul yang baik? Judul yang baik itu tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang, itu yang pertama. Dan menurut bahan yang kami baca, kalau bisa judul itu tidak lebih dari 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia dan 10 kata dalam tulisan bahasa Inggris. Lalu yang kedua, judul juga jangan menimbulkan bahasa-bahasa klise atau yang membuat tanggapan-tanggapan berbeda. Jadi batasan katanya, judul juga harus memenuhi apa yang jadi dasar penelitian kita. Itu dengan judul. Kalau abstrak yang baik, sebaiknya abstrak itu disajikan dalam satu paragraf padat, ringkas, dan menggambarkan dari bab 1 sampai bab terakhir dari hasil penelitian kita. Maunya dalam satu paragraf tidak lebih dari 100 kata. Itu menurut sumber yang kami baca. Terima kasih tambahan dari kami, moderator. Masih ada kelompok 4 anggotanya yang ingin menambahkan? Mohon izin moderator. Silakan. Tinggi.
menambahkan pertanyaan dari Bapak Alfian bagaimana menyusun judul yang baik serta abstraknya ya Pak. Judul itu kan merupakan bagian tulisan yang paling banyak dibaca. Jadi untuk menyusun judul yang baik itu harus menarik perhatian pembaca agar yang semula tidak ingin membaca menjadi ingin membaca. Oleh karena itu diusahakan agar judul itu dapat memikat orang yang sedang mencari informasi, berkeinginan untuk terus mencari tahu lebih dalam dengan menelaah keseluruhan isi artikel. Jadi judul yang tidak jelas atau umum kurang informatif tidak akan memikat dan menyebabkan tulisan kita tidak akan dibaca. Kemudian untuk abstrak yang baik, seperti kita ketahui abstrak adalah tempat di mana menyediakan informasi yang cukup agar pembaca dapat mengambil keputusan apakah dia perlu membaca keseluruhan isi artikel tersebut atau tidak. Oleh karena itu abstrak itu harus mengandung informasi lengkap, komprehensif, dan jelas mengenai isi tulisan. Kemudian di samping itu abstrak harus ditulis dengan teliti, dengan kata-kata yang sedikit-sedikitnya agar dapat memberikan efek yang berarti bagi pembaca. Selain memperhatikan judul, memang abstrak ini juga harus diperlukan. Sehingga menurut hemat kami, judul dan abstrak itu harus benar-benar ditulis secara baik. Terima kasih. Demikian tadi tanggapan dari kelompok 4 terkait pertanyaan Pak Rahmat Alfian. Saya kembalikan ke Pak Rahmat Alfian. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4 ini sudah jelas? Baik, Ibu, jelas sekali. Terima kasih penjelasannya kepada kelompok 4. Dapat diterima, Ibu. Ya, terima kasih Pak Rahmat Alfian. Untuk sesi 1, saya rasa cukup untuk 2 pertanyaan. Kita lanjutkan ke sesi 2, 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan. Adakah dari rekan-rekan yang ingin bertanya terkait materi dari kelompok 4? Kita tunggu sebentar ya, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Apa sudah tidak ada pertanyaan lagi? Izin Ibu dosen, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita lanjutkan ke... Izin Ibu moderator. Oh ada ya, alhamdulillah masih ada. Silakan Ibu Narlailawati. Iya, terima kasih. Sebelumnya mohon izin apakah suara ulun bisa terdengar karena hujan deras tempat ulun. Terdengar jelas Ibu, silakan. Tadi pada slide, kita lihat dulu pada slide ke-7 kalau tidak salah ya, slide ke-7. Tadi ada disampaikan di situ anatomi artikel ilmiah. Nah, pada poin 5 di situ ada disampaikan atau tertera di situ pemaparan dan diskusi. Mungkin yang dimaksud dengan pemaparan dan diskusi itu adalah bagian intinya ya, bagian dari pembahasan sebuah artikel ilmiah. Nah, yang ingin ulun tanyakan, ketika kita membuat sebuah artikel ilmiah, bagian inti atau batang tubuh dari sebuah artikel ilmiah itu pada saat kita memaparkan di situ, itu poin penting dari bagian intinya atau batang tubuh dari artikel ilmiah itu harus memuat apa saja. Ya, poin penting pada poin 5. Pada poin 5 itu kan pemaparan dan diskusi. Poin pentingnya apa saja, sehingga sebuah karya tulis kita atau artikel ilmiah kita itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Saya terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurlaila. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Masih ada kesempatan 1 pertanyaan. Silakan.
Sepertinya belum ada. Kita langsung ke tanggapan kelompok 4 ya. Tadi pertanyaan Bu Nurlaila terkait di slide 7, poin 5, slide 7 tentang anatomi artikel ilmiah, poin 5 tentang pemaparan dan diskusi. Nah, ditanyakan oleh Ibu Nurlaila, pada bagian inti atau batang tubuh artikel ilmiah saat pemaparan itu bagaimana poin-poin penting apa saja yang ditampilkan agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Silakan kelompok 4 untuk menanggapi. Izin Ibu Dipersilakan kelompok 4. menanggapi pertanyaan dari Ibu Nurlaila ya tadi. Jadi untuk mengisi pembahasan yang baik itu setidaknya harus selaras dengan judul. Jadi sebelum kita menentukan untuk menulis suatu karya ilmiah, pemilihan judul yang baik, pemilihan judul yang menarik itu juga akan berpengaruh pada pembahasan yang nantinya akan kita bahas seperti itu. Dan juga judul itu harus bisa menggambarkan isi pembahasan. Kalau seandainya isi pembahasan itu melenceng dari judul, itu otomatis akan menjadi mungkin kurang. Jadi hal yang paling baik adalah menyesuaikan pembahasan dengan judul yang kita pilih. Itu saja, Bu. Terima kasih. Silakan anggota kelompok lain yang ingin menambahkan dari tanggapan Ibu Lili. Izin Ibu. Oh ya, silakan Bu Nurhayati. Cuma menambahkan sedikit dari Bu Lili, apa saja yang harus kita paparkan atau dibahas dalam pemaparan, dan ini menjawab hendaknya pemaparan ini atau pembahasan ini menjawab apa-apa yang ada di pendahuluan, yang di pendahuluan itu mungkin ada rumusan masalah, jadi di pemaparan atau diskusi kita menjawab apa-apa saja yang kita mau cari dalam penulisan ilmiah kita, per artikel kita, maka dibahas poin-poinnya di dalam pemaparan dan diskusi ini. Terima kasih. Masih ada kelompok 4 yang ingin menambahkan anggotanya? Silahkan kelompok 4. Atau mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Ibu Nurlaila. Silakan kelompok lain jika ingin menambahkan. Sepertinya belum ada ya. Saya kembalikan dulu ke Bu Nurlaila. Apakah tanggapan dari Ibu Lili dan Ibu Nurhayati tadi sudah cukup jelas, Ibu? Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lili dan Ibu Nurhayati tadi, yang pertama Ibu Lili kan menyampaikan bahwa intinya harus relevan dengan judul ya Bu ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Nurhayati bahwa ada uraian analisis dari permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Apakah dua itu saja? Mungkin bisa dikembangkan lagi isinya kan, apakah dua itu saja? Mungkin ya, bisa ditambahkan lagi. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 4. Ini artinya Bu Nurlaila belum cukup nih tanggapannya dari kelompok 4. Mohon izin moderator. Ya, silahkan Pak Irfan. Terima kasih untuk Ibu Nurlaila. Dalam artikel ilmiah, bagian yang Ibu katakan tadi mungkin merupakan bagian yang tempat seorang penulis atau peneliti itu bebas menyatakan ekspresi, namun meskipun bebas ada saran yang perlu diperhatikan. Antara lain setiap pemaparan itu jangan berpanjang lebar melakukan pembahasan. Kedua, melakukan pembahasan dengan argumentasi logis, menggunakan logika. Dan ketiga, pendapat yang telah direview di bagian pendahuluan tidak diulang lagi tetapi cukup diacu seperlunya. Mungkin itu sedikit tambahannya kepada teman kelompok lain, mungkin jika ada yang ingin menambahkan.
Ya, dipersilakan anggota kelompok 4 ataupun dari rekan-rekan kelompok lain silakan menambahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Nur Laila. Sepertinya tidak ada nih Bu Nur Laila. Mungkin kita, kalau Bu Nur Laila belum cukup jelas tanggapan kawan-kawan, kita tunggu nanti mungkin ada tanggapan dari Ibu dosen pengampu. Terima kasih Ibu Moderator. Mungkin nanti bisa ditambahkan dan dapat pencerahan dari Ibu dosen. Terima kasih. Kembali ke Ibu Moderator. Baik, masih ada pertanyaan dari rekan-rekan untuk kelompok 4? Oh, ada ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Weni Meliana. Kepada Ibu Weni Meliana, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya tertarik dengan jawaban tadi pertanyaan yang abstrak, Bu. Mungkin mengulang, walaupun tadi penanya sudah bisa menerima, tapi ada yang saya ikut searching tadi ada jawaban penyaji, di sana jumlah kata, katanya 100 kata. Sepengetahuan saya, kalau abstrak itu tergantung nanti artikel yang mau kita kirim. Memang biasanya antara 100 sampai 150 kata. Ada beberapa artikel itu mengatur jumlah katanya 120 kata. Jadi tidak mutlak hanya 100 kata, tergantung nanti artikel mana atau kita mau mengirim ke mana. Jadi kalau hanya dibatasi 100 kata, saya kira itu tidak benar. Karena biasanya jumlah katanya antara 100 sampai 200, kalau tidak salah 200 kata. Terus abstrak ini juga yang harus diperhatikan di abstrak, ini tidak menanya ya moderator, ini hanya mungkin sekedar sharing dan nanti kita konfirmasi juga ke Prof. Aslam mengenai abstrak. Nah, abstrak ini yang kedua juga jarak antar baris. Nah, di sana kalau abstrak itu wajib spasi 1. Jadi di sana biasa ketentuan beberapa jurnal-jurnal juga ini sama untuk yang ini. Nah, untuk bahasa juga di abstrak ini biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa induk dan bahasa global. Bahasa induk misal kita di Indonesia berarti bahasa Indonesia. Bahasa global berarti nanti diminta juga bahasa Inggris. Itu biasanya aturan-aturan abstrak. Terus ada juga kalau ada di abstrak itu penulisan dalam bahasa asing, maka menulis di abstrak itu kita harus mencetak miring. Nah, penulisan di abstrak itu harus dicetak miring kalau ada bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa lain. Nah, untuk jumlah paragraf tadi juga penyaji, kalau tidak salah dengar, saya mendengarnya hanya 1 paragraf. Nah, itu tergantung beda-beda beda aturan. Ada yang jurnal itu umumnya sebenarnya 3 paragraf. Jadi 3 paragraf, tidak hanya 1 paragraf. Ini juga saya ikut searching karena ini tertarik di sana. Jadi umumnya penulisan abstrak itu 3 paragraf. Paragraf pertama ini memuat judul penelitian, biasanya rumusan masalah, latar belakang, lalu tujuan penelitian. Yang kedua ada metode, teknik analisa data, dan landasan teori. Yang ketiga memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi artinya simpulan-simpulan tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi ada hal-hal yang 3 macam. Tapi memang ada literatur lain yang membatasi jumlah paragraf itu hanya 1 paragraf. Saya cek di pengaturan penulisan tesis disertasi kita di ULM. Nah, itu di sini formatnya untuk paragraf memang ringkasan, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus lalu ada format spasi 1. Nah, sama juga di sini ada. Nah, dari contoh yang di sini sepertinya juga 3 paragraf. Tempat penulisan ringkasan, ada tujuan, metode. Jadi yang penting di sini katanya jumlah halaman maksimal 2 halaman. Nah, itu dari aturan yang kita dari ULM. Jadi di abstrak ini penulisan singkat, padat, jelas, lalu ada kata kunci. Jadi di abstrak ini harus ada kata kunci sekitar 3 sampai 5 kata, biasanya dipisah dengan tanda koma.
Jadi saya tertarik dengan ini, dengan abstrak yang tadi penyaji menjawab atas pertanyaan tadi, tapi kurangnya itu di jumlah kata dan juga jumlah paragraf, karena beda jurnal yang kita kirim biasanya beda aturan. Ada beberapa jurnal yang memang untuk abstrak itu dibatasi untuk jumlah kata seperti ini. Mungkin itu saja moderator, jadi tidak ada bertanya, hanya ikut menanggapi mengenai abstrak tadi, walaupun ini sudah clear, tapi masih ini. Terima kasih moderator, terima kasih penyaji. Baik, Bu Weni Meliana, terima kasih atas tambahannya terkait pertanyaannya Pak Rahmat Alfian ya tadi, bagaimana abstrak yang baik. Jadi Bu Weni menambahkan dari tanggapan kelompok berdasarkan literasi lain terkait dengan jumlah kata ataupun jarak antar baris, bahasa ataupun jumlah paragraf. Izin, masih ada pertanyaankah dari kelompok lain atau tanggapan lain? Atau ada tanggapan dari kelompok 4 terkait tambahan yang diberikan oleh Bu Weni? Terima kasih moderator, maaf. Terima kasih masukannya Bu Weni. Ternyata ini untuk kita bersama bahwa pengembangannya adalah yang kami baca 100, yang Ibu baca itu 120 sampai 200, dan boleh beberapa paragraf boleh. Ternyata untuk penyusunan abstrak itu kalau yang saya tarik adalah sesuai dengan apa dan tujuan penulisan kita, kemana kita tujuannya. Kalau misalnya seperti kita di OLMM, berarti patokan kita adalah standar penulisan ilmiah yang ada di fakultas dan jurusan masing-masing. Itu. Terima kasih Bu Weni masukannya untuk kita bersama. Baik, kita tunggu. Masih adakah pertanyaan sebelum kita akhiri diskusi sesi tanya jawab, maksud saya? Sepertinya tidak ada ya kelompok 4 pertanyaan tambahan. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan paparan materi, juga ada sesi tanya jawab. Sekarang mungkin kita serahkan ke Ibu dosen pengampu tanggapan terkait dengan pertanyaan ataupun paparan dari kelompok 4 kepada Ibu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Ya, alhamdulillah diskusi kita pada hari ini sudah menunjukkan ketertarikan kita, perhatian kita pada bagaimana cara ya membuat, atau dengan kata lain struktur artikel ilmiah, baik yang empirik maupun yang teoretik. Nah, jadi kalau kita melihat dari beberapa paparan tadi, jadi sebenarnya sudah jelas ya apa yang dipaparkan. Cuma saya hanya ingin memperkuat ya, menambahkan apa yang sudah ditambahkan oleh para penyaji dan partisipan di dalam diskusi kita pada hari ini. Jadi antara artikel ilmiah yang empirik dan teoretik sebenarnya tidak ada perbedaan yang secara anatomi, tidak ada perbedaan yang tajam. Hanya saja tadi kita lihat dari referensi yang digunakan kelompok 4, perbedaannya hanya di kata kunci ya, di kata kunci untuk penelitian artikel teoretik itu tidak ada kata kunci. Jadi ada yang 10 dan 11 tadi yang ada di slide. Namun sebenarnya tadi juga sudah disampaikan secara umum gitu ya, artinya sekurang-kurangnya anatomi dari sebuah artikel itu ada 7 hal ya. Jadi dari tadi ada 11, ada 10, ada 9. Jadi ada beberapa bagian yang digabung gitu ya. Akhirnya minimal ada 7 gitu ya.
Yang pertama itu judul, ya judul sudah pasti. Setelah judul ada baris kepemilikan, tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian abstrak, kemudian ada pendahuluan. Jadi setelah baris kepemilikan itu abstrak. Setelah abstrak, isi yang berikutnya adalah pendahuluan. Kemudian yang kelima pemaparan dan diskusi. Jadi di situ pemaparan itu maksudnya hasil temuan dan pembahasan. Yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka. Itu minimal ya. Jadi ini nanti ada yang 10, ada yang 11, itu sangat tergantung kepada ketentuan pada lembaga-lembaga yang akan menerbitkan tulisan kita. Jadi jurnal mana kita menurut ya kita harus mempelajari masing-masing. Kalau kita mau jurnal mana ya kita harus kita pelajari anatomi masing-masing yang dikehendaki oleh penerbit ya, atau jurnal yang akan menerbitkan tulisan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi minimal itu tadi sekurang-kurangnya ya memuat 7 hal itu tadi. Nah, kemudian tadi judul, gimana membuat judul yang baik gitu ya. Jadi itu ya kadang-kadang tuh kita ada kata-kata klise itu, misalnya studi perbandingan, studi evaluasi, studi apa gitu kan. Nah, istilah-istilah itu kan biasanya klise gitu ya, dikatakannya klise. Jadi kita langsung aja misalnya hal-hal yang menarik yang mungkin orang akan apa ya, judul yang menarik itu artinya orang ingin tahu gitu, dari judul itu kok orang ingin tahu gitu ya, apa sih yang diteliti gitu. Nah, jadi ada istilah-istilah yang menarik yang orang pengen tahu gitu. Namun tidak meninggalkan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan di dalam menulis karya ilmiah. Jadi kami pernah mengusulkan judul penelitiannya, ini judul penelitian yang di tingkat ASEAN gitu ya. Jadi di tingkat ASEAN artinya pembiayanya oleh lembaga yang berada di tingkat ASEAN. Kalau jangan salah itu kemarin kami menyuti ada riset grant dari CMU ya di Filipina itu. Nah, kami mencoba untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran. Padahal model pembelajaran itu kan banyak sebenarnya ya. Kalau kita menurut dari berbagai teori itu banyak sekali model-model pembelajaran. Nah, tetapi kita mencoba dengan istilah-istilah baru, dengan model-model baru yang mungkin kita belum secara umum gitu ya belum ada gitu. Jadi kita inovasi yang kita coba itu sebenarnya boleh saja sebenarnya kita menggabung dari beberapa model yang ada, tapi kita beri nama yang baru misalnya. Ya, contoh kami kemarin itu kami mengembangkan sebuah model pengembangan karakter, ya model pengembangan karakter untuk anak usia dini. Nah, itu kami buat judul dengan pengembangan model pembelajaran pengembangan karakter anak usia dini berbasis kearifan lokal, yaitu cerita rakyat Kalimantan. Kami singkat dengan Bekantan. Nah, jadi kan kearifan lokal Bekantan kan ciri khas daerah kita gitu ya, Bekantan itu kan. Nah, sehingga dari judul itu berbasis kearifan lokal cerita rakyat Kalimantan, kami singkat Bekantan. Nah, jadi kan seolah-olah model Bekantan gitu ya, model pembelajaran karakter itu dengan menggunakan nama model Bekantan. Nah, ini tujuan kami itu sebenarnya ya supaya menarik aja tadi. Ya, model pengembangan karakter anak usia dini berbasis kearifan lokal, cerita rakyat Kalimantan. Kami singkat dengan model Bekantan. Nah, akhirnya kami diterima gitu ya, alhamdulillah. Jadi mencoba berinovasi gitu ya, dalam arti kita menggunakan istilah yang kebetulan ini menjadi ciri khas daerah kita. Ya, binatang yang ada di daerah Kalimantan Selatan yaitu Bekantan. Nah, ini contoh aja. Jadi artinya bagaimana kita mencoba untuk memenangkan grant gitu ya, hibah itu untuk mendapatkan dana biaya dari dari CMU. Nah, akhirnya diterima. Ini satu judul aja. Jadi kita bisa aja berinovasi ya. Misalnya tadi
kebetulan kami menggunakan Research and Development (R&D). Ya, Research and Development. Jadi artinya kami nanti akan menghasilkan sebuah model pembelajaran yang bisa digunakan oleh lembaga penelitian anak usia dini. Jadi modelnya itu yang menjadi produk dari penelitian kami. Itu contoh ya, contoh untuk penelitian pengembangan. Saya kira yang lain-lain juga ya seperti itu bisa saja ya, bisa. Jadi kalau jumlah kata, jumlah yang harus, artinya itu ada batasan memang, tapi dengan batasan misalnya 12 sampai 14 kata itu kita bisa buat dengan ya singkatan seperti itu tadi. Itu contoh untuk judul ya. Jadi kita coba aja judul ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini seperti ini ya, yang bukan artikel, biasanya kita artikel itu kan khususnya untuk mahasiswa, itu hasil dari penelitian tesis kita. Nah, jadi dari tesis kita itu sebenarnya tidak harus juga judul yang lengkap seperti di pengalaman kami nih ya, seperti judul tesis itu lalu kita angkat menjadi artikel serunya enggak. Jadi bisa aja kita misalnya meneliti dari tesis kita ambil ya, kalau misalnya ini untuk keperluan, bukan keperluan untuk wisuda ya, tapi untuk keperluan membuat artikel. Kita bisa mengambil beberapa variabel dari penelitian kita. Bisa kita pecah dari tesis kita, misalnya ada 4 variabel, kita ambil beberapa variabel ya, yang kita jadikan artikel, bisa gitu ya. Sehingga judulnya apa nanti dari salah satu variabel itu, sehingga kalau misalnya tadi ada batasan jumlah kata dan sebagainya itu kan bisa kita atur sedemikian rupa gitu. Ya, tempatnya juga, settingnya atau uji penelitian itu kan bisa kita jelaskan penjelasannya di dalam, tidak selalu ada di dalam judul kalau untuk artikel. Ya, kalau misalnya ada penelitian untuk guru-guru misalnya SD di Kabupaten Banjar misalnya. Nah, itu kalau artikel tidak harus seperti itu judulnya. Misalnya bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar misalnya. Jadi tidak harus disebutkan di dalam judul, boleh gitu ya. Ya, ada judul-judul yang menarik. Jadi itu kalau untuk artikel yang kita kirim ke jurnal untuk bukan sebagai persyaratan untuk wisuda ya. Kalau wisuda kan ya memang artikel yang kita kirim itu adalah hasil penelitian dalam bentuk hasil penelitian tesis kita gitu. Nah, itu judul. Kemudian baris kepemilikan saya kira itu sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya kita itu ada beberapa orang ya, maka ditulislah nama masing-masing dengan alamat ya, alamat misalnya OLM atau apa gitu. Kalau misalnya ada di luar OLM anggota penulis dari itu, ya silahkan juga dituliskan juga alamatnya. Ya. Misalnya dengan universitas apa gitu ya, teman-teman yang ada di universitas mana itu silahkan. Dan kemudian kepada abstrak tadi ya, abstrak. Jadi secara umum kita harus mengetahui komponen-komponen apa yang harus ada di abstrak. Ya, kita kadang-kadang di tesis pun membuat abstrak kan kadang-kadang juga ada yang ketinggalan, yang penting itu tertinggal, nggak ada penting kita buat. Nah, karena kita tidak memahami komponen apa yang harus ada di abstrak. Yang pertama itu mungkin permasalahan, tetapi ada juga yang tidak memasukkan permasalahan di situ, langsung kepada tujuan. Tujuan penulisan ini atau tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Ini langsung kepada tujuan. Nah, kemudian setelah itu biasanya kalau PTK itu ada setting, tetapi kalau setelah tujuan itu kita biasanya kepada populasi dan sampel. Jadi itu sudah masuk di metodologi. Di metodologi populasi sampel boleh dimasukkan. Nah, kalau tesis itu memang harus ada. Di tesis kita itu harus ada kan. Dia ada populasi sampel, kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu apa yang kita harus masukkan di situ. Yang pertama cara mengumpulkan data,
maksudnya teknik pengumpulan data, analisis data itu sangat penting. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan, analisis data itu harus ada di paragraf atau alinea metodologi. Kemudian hasil sendiri, dan setelah itu adalah kesimpulan saran. Nah, itu komponen-komponen yang harus ada di abstrak. Itu kalau di dalam tulisan skripsi ya. Jadi harus diingat komponen-komponen yang harus ada. Nah, gitu juga di ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga. Jadi yang penting itu ada tujuan, metodologinya, hasilnya, kesimpulan, saran. Dan kadang-kadang saran juga di artikel itu tidak di situ, tidak dimasukkan di dalam, tapi adalah temuan yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, kemudian komponen yang berikut ini kadang-kadang tadi sangat ditentukan oleh jurnal yang akan menerbitkan ya. Namun pada umumnya biasanya yang banyak itu adalah 7 komponen itu. Jadi mulai dari judul, baris kepemilikan, kemudian abstrak, pendahuluan, pemaparan dan diskusi, yang keenam kesimpulan daftar pustaka. Nah, jadi kemana kajian pustaka dan metodologi di mana nih anaknya? Kalau gitu ya, kalau hanya 6. Nah, jadi biasanya di bagian pendahuluan itu sudah kita memaparkan ada beberapa teori-teori atau kajian-kajian pustaka yang mendukung, yang memperkuat rencana penelitian kita. Jadi masuk di bagian pendahuluan. Begitu juga metodologi. Metodologi masuk di bagian pendahuluan. Jadi komponen-komponen yang 7 tadi, metodologi masuk di pendahuluan, kajian pustaka masuk di pendahuluan. Nah, kemudian komponen berikutnya tadi ada hasil penelitian ya. Tadi kalau kita lihat di susunan tadi ada hasil penelitian, kemudian ada diskusi. Nah, itu hasil temuan dan pembahasan itu atau diskusi itu jadi satu. Jadi satu judul. Nah, kemudian apa yang menjadi atau apa tadi pertanyaan untuk membuat diskusi atau pembahasan tadi ya, hasil penelitian dan pembahasan itu yang apa sih yang kita bicarakan di bagian itu gitu kan. Nah, di bagian pembahasan ini sudah saya kira sering saya sampaikan. Ada yang menyatakan bahwa di penyajian data dan pembahasan itu dari keseluruhan isi artikel itu ada yang menyatakan 60 sampai dengan 70% adalah pembahasan. Nah, artinya kita bisa membagi antara 7 komponen mulai pendahuluan tadi ya. Pendahuluan, metodologi, kajian pustaka, metodologi, lalu pembahasan. Nah, berarti kita kan bisa membayangkan bagaimana kita membuat pendahuluan itu, karena situ memuat metodologi, membuat juga teori dan sebagainya, termasuk yang di awal tadi ya, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, itu sudah ada di pendahuluan. Nah, jadi kebayangkan ya kita bagaimana di membuat pendahuluan itu supaya artinya hal-hal penting yang jelas, yang ringkas, ya, itu kita paparkan bagian pendahuluan sehingga mungkin itu 15% atau 10% nanti ada kesimpulan mungkin hanya sedikit gitu ya, mungkin berapa persen gitu. Nah, jadi yang paling banyak itu di dalam artikel itu adalah bagian penyajian data dan pembahasan. Dan lebih kepada pembahasan itu adalah analisis ya. Jadi kita menganalisis, memaknai temuan. Nah, di sini yang kadang-kadang kita lemah ya. Nah, begitu juga pada saat kita menulis tesis. Di pembahasan itu yang banyak lemah gitu ya, lemahnya di situ. Jadi kita menemukan sesuatu yang
dari data yang kita kumpulkan, kita analisis itu, lalu kita bandingkan. Jadi membahas itu sebenarnya adalah bisa dalam bentuk mempertentangkan dengan teori, bisa menyandingkan dengan teori, bisa juga mendukung teori-teori yang telah ada. Itu isi dari pembahasan. Jadi temuan kita itu kita maknai, apa maknanya? Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, biasanya kan kita menemukan ada pengaruh ini, pengaruh A sebesar sekian persen terhadap B misalnya. Kan seperti itu ya, kalau penelitian. Terdapat hubungan langsung antara ini dan ini misalnya. Ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung antara A dan B melalui ini misalnya. Nah, itu harus kita maknai. Jadi pemaknaan itulah yang menuntut sikap kritis kita, sikap ingin menemukan sesuatu, sikap ingin tahu kita yang tergambar di dalam pembahasan yang kita lakukan. Karena kalau kita berbicara, kita kaitkan dengan kaidah dan etika penulisan karya ilmiah, itu kan ada sikap ingin tahu, ingin menemukan sesuatu, ada ketekunan, ada sikap kritis dan sebagainya. Ini akan tergambar pada saat kita melakukan pembahasan. Nah, disinilah kita artinya sikap-sikap yang dituntut atau tadi prinsip-prinsip kaidah penulisan karya ilmiah itu disitulah kita akan tergambar gitu ya. Bagaimana sikap kejujuran kita, sikap ketekunan kita, sikap ketahuan kita akan tergambar pada saat kita menganalisis data, memaparkan data, menganalisis data dan membahas temuan-temuan itu. Nah, oleh karena itu biasanya cara kita membahas itu adalah dengan cara memaknai temuan, kemudian kita sandingkan atau kita pertentangkan atau juga kita menyatakan mendukung temuan-temuan sebelumnya atau memperkaya, mendukung, atau bisa juga menolak penelitian yang terdahulu gitu. Nah, jadi seperti itu isi dari pembahasan. Ya, makanya kita dalam proses penulisan tesis itu kan persyaratan kita minimal ada 7 teori setiap temuan itu. Ada 7 ditambah 7 hasil penelitian sebelumnya untuk temuan kita itu. Jadi masing-masing temuan itu kita maknai, kemudian kita bahas dengan menyandingkan, mempertentangkan dan atau mendukung hasil penemuan sebelumnya. Jadi itu yang harus ada, yang kita lakukan pada waktu kita membuat pembahasan atau diskusi. Oke, jadi itu ya saya kira yang perlu saya sampaikan, dan kebetulan juga ini kita kan memang belum sampai kepada bab 4, tapi sekaligus ini kita menjelaskan bagaimana kita membuat pembahasan yang baik. Bagaimana kita membuat pembahasan yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Jadi kemampuan analisis kita, situ kemampuan kritis kita di situ akan teruji gitu. Ya, keinginan tahu kita mau menemukan apa, memaknai apa, sehingga kesimpulannya